media, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman Barnabas Media nonton cuplikan ini. Halo, nama saya Aski Mawada dari Kinera Development Center. Hari ini saya bareng dengan salah satu psikolog klinis anak remaja dari Kinera, yaitu Kak Sarah Aurelia Saragih. Halo, Halo, saya Sarah. Kita tim dari Kinar Development Center. Hari ini kita akan bahas apa nih? Ya. hari ini kita bahas tentang topik yang sebenarnya udah banyak dibahas nih Kak, cuma kita perlu up lagi untuk awareness mungkin ya Kak ya. Boleh. Kita hari ini bakalan bahas tentang kekerasan terhadap anak, khususnya perundungan anak di lingkungan sekolah gitu Kak. Ya. Mungkin kita ini dulu kali ya, boleh nggak sih Kak jelasin gitu sebenarnya kekerasan itu apa sih dan juga bisa terjadi dalam bentuk apa aja gitu Kak? Oke. Jadi kekerasan anak itu ya bisa dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa terhadap anak ya, Ki, tapi oleh anak-anak kepada teman sebayanya. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak sekali kasus-kasus perundungan betul yang terjadi di sekolah, baik di tingkat SD, bahkan dari SD kelas 1 gitu ya, ada yang tingkat SMP dan tingkat SMA, dan kasus perundungan ini semakin lama semakin meningkat. Sebenarnya kekerasan itu ada 3 bentuknya. Jadi intinya kekerasan itu adalah dominasi kekuatan ya dari satu orang atau satu kelompok ke orang lain atau kelompok lain. Jadi bentuknya bisa kekerasan secara fisik, bisa kekerasan secara verbal gitu ya, kata-kata, dan juga bisa kekerasan secara emosional. Oh, dan terakhir adalah kekerasan finansial gitu. Jadi 4 hal ini bisa dilakukan oleh anak-anak ke teman-temannya atau bahkan dari orang dewasa, entah itu anggota keluarga gitu ya, atau mungkin dari lingkungan di sekitar rumahnya kepada anak tersebut. Gitu. Kita langsung masuk ke perundungan di sekolah aja mungkin ya Kak. Boleh. Miris sebenarnya karena kan harusnya sekolah menjadi tempat tumbuh kembang anak belajar gitu ya, tapi malah dijadikan tempat melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Seperti yang Kakak bilang tadi kan ternyata kekerasan itu bukan cuma dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak, tapi juga sesama anak-anak gitu kan, jadinya miris. Nah sebenarnya mungkin kita fokus ke pelaku perundungan anak gitu ya mungkin ya Kak. Boleh. Agak kaget gitu kan, kok bisa anak-anak saling menuduh satu sama lain gitu. Sebenarnya menurut Kakak itu kenapa sih anak itu bisa menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku gitu? Apa gitu akar dari hal tersebut gitu Kak? Jadi kalau misalnya mungkin kita bahas dari yang korban dulu ya. Kalau anak menjadi korban perundungan ketika di sekolah itu ada banyak faktor. Satu, karena anak itu mungkin takut ya, dia takut untuk memberitahu orang dewasa terdekatnya, dalam konteks ini adalah guru atau orang tua, karena dia tahu kalau dia dibully, ada kecenderungan kalau dia kasih tahu atau laporkan, dia akan jadi lebih dibully lagi. Nah, terus yang kedua, pasti ada kendala emosional juga di anak tersebut. Misalnya, tipe yang mungkin lebih memendam perasaannya begitu, atau mungkin tipe anak yang ketika di rumah pada saat kembali lagi ke pola asuh gitu ya, pada saat harus bercerita tentang kondisinya di sekolah, mungkin selama ini diabaikan gitu ya, atau mungkin masalahnya tidak dianggap terlalu besar gitu. Nah, jadi yang ketiga, kenapa anak itu bisa jadi korban perundungan? Biasanya karena ada kondisi tertentu yang membuat anak ini jadi sasaran gitu. Jadi misalnya seperti anak dengan berkebutuhan khusus, atau misalnya anak yang kondisi kemampuan sosialnya mungkin kurang dibanding teman-temannya, lebih cenderung diam atau lebih cenderung pasif ketika di pertemanan gitu ya. Terus mungkin anak-anak yang di pelajaran sekolah di bawah rata-rata teman-temannya itu juga menjadi salah satu faktor kenapa mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Nah, kalau kita bahas ke pelaku, ini menarik nih, karena satu-satunya akar yang membuat anak itu menjadi pelaku kekerasan itu adalah apa yang terjadi di rumah, pola asuh gitu. Jadi apa yang diajarkan value dari orang tua, bagaimana anak itu merespon misalnya masalah, bagaimana anak itu merespon penolakan, bagaimana anak itu merespon situasi yang tidak menyenangkan, apakah reaktif atau cenderung reaktifnya itu yang menggebu-gebu gitu ya, dan itu anak belajar dari pola orang tuanya secara emosi. Kalau misalnya di rumah dia melihat mungkin ayahnya juga sering memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan, atau ada orang tuanya yang mungkin berada dalam KDRT gitu ya, jadi dia punya pola kalau memukul orang lain itu nggak apa-apa ketika kita sedang marah, atau kita menyampaikan kalimat yang menyakiti orang lain, yang kasar, itu nggak apa-apa kalau misalnya kita memang lagi merasa nggak berdaya gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu menjadi pelaku bullying karena ada kendala di rumah. Antara dia tidak mendapat perhatian yang lebih, atau justru terlalu mendapat perhatian juga nggak boleh gitu ya.
pada anak-anak yang mungkin selalu dapat perhatian atau selalu dapat apapun dari orang tuanya, tidak pernah merasakan penolakan, itu juga berpotensi menjadi pelaku bullying gitu. Jadi inti akarnya ketika menjadi pelaku adalah apa yang terjadi di rumah dan ditambah lagi lingkungan. Apakah guru-guru aware bahwa anak ini memang punya potensi jadi pelaku bullying gitu ya? Apakah teman-temannya juga berani untuk melaporkan si satu anak atau satu kelompok ini kepada gurunya gitu. Jadi permasalahannya lumayan ini ya, lumayan kompleks ya Iya. gitu. Berarti kan orang tua tuh memegang peran penting Betul. agar anak bisa jadi pelaku gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya sebagai orang tua tuh apa yang harus dilakukan gitu Kak untuk mencegah anak menjadi pelaku, apakah dari pola asuhnya atau gimana gitu Kak? Nah, jadi yang pertama adalah yang harus dilakukan orang tua tentu pasti pola asuh, kita ajarkan anak pintu toleransi emosinya gitu. Jadi anak itu nggak boleh tiba-tiba marah dengan cara misalnya ngomong kasar ke temennya. Dan itu targeted ya. Biasanya bullying itu kan terjadi memang dengan tujuan menyakiti orang lain gitu ya. Jadi kita ajarkan anak ada yang namanya pintu toleransi atau jendela toleransi emosinya. Jadi apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat anak itu marah? Apa sih yang boleh tidak boleh dilakukan pada saat anak itu kecewa dengan temennya atau dengan orang lain? Boleh nggak sih menyakiti atau mukul gitu ya? Nah itu orang tua harus tekankan. Terus pada momen apa aja sih kita itu boleh marah gitu, boleh marah dengan ekspresi yang betul-betul tepat gitu ya. Nah yang kedua orang tua juga apa namanya kalau bisa aware gitu dengan lingkungan teman-temannya. Kadang kan mungkin anak diantar ke sekolah, tapi udah dibiarin aja gitu ya. Nah orang tua sebisa mungkin lihat nih gerak-gerik anaknya. Apakah ini kalau yang pelaku ya, apakah anak ini punya kecenderungan satu atau dua teman yang mereka memang sering ajak main, tapi dengan cara yang nggak benar gitu. Misalnya ngeledek lah, atau mungkin bicara yang nggak pantas lah tentang temennya. Itu orang tua harus punya pola, punya pattern gitu. Nah yang terakhir adalah kita siapkan ruang aman juga buat anak di rumah gitu karena anak-anak ini sebenarnya hanya butuh perhatian gitu ya dan hanya butuh feedback yang konstruktif gitu dari orang tuanya, feedback yang bisa membangun kepekaan dia terhadap emosinya dan perilakunya dia gitu. Berarti kalau misalnya selain orang tua dan lingkungan, ada nggak sih Kak kira-kira peran internet terhadap perilaku kekerasan anak ini gitu kan? Baru-baru ini ada aturan terbaru dari Komdigi gitu ya yang melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk memakai sosial media. Kira-kira menurut Kakak itu ada nggak hubungannya gitu? Ada banget. Jadi internet itu terutama permainan ya, apalagi permainan online itu sangat berperan ke bagaimana anak melihat konten-konten yang berbau kekerasan gitu. Jadi kekerasan kah atau mungkin yang tadi ada yang power play gitu ya. Jadi kalau misalnya internet itu biasanya mempengaruhi anak pada saat dia main dia kalah gitu kan atau dia main sama temennya terus dia jadi melampiaskan kemarahannya kepada temennya itu juga jadi salah satu faktor. Selain games, betul sosial media juga karena sekarang bullying yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya secara fisik atau verbal aja, tapi juga secara cyber ya di grup WhatsApp atau misalnya di chat WhatsApp gitu ya. Ada beberapa anak-anak, terutama mungkin yang remaja gitu kan, atau yang kelas 4 sampai 6 SD berkata kasar ke temennya tapi dari WhatsApp atau kayak ngirim stiker yang nggak pantas. Nah itu bisa jadi salah satu faktor sih yang mempengaruhi kok bisa ya anak jadi pelaku bullying gitu. Sekarang nih ternyata ada yang namanya fenomena bystander gitu. Iya, bystander. Sebenarnya apa perundungan ini melibatkan siapa saja sih Kak? Oke, jadi perundungan itu sebenarnya ada 3. Ada pelaku, udah pasti ya, terus ada korbannya, dan satu lagi tuh bystander. Bystander ini yang nontonin aja gitu. Jadi ada di situ, tahu ada bullyingnya, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, orang tua juga harus aware, anaknya juga jangan jadi bystander. Jadi jangan ajarkan anak misalnya, yaudah kalau teman kamu digangguin, kamu nggak usah deketin atau nggak usah respon, nanti takutnya kamu lagi yang digangguin gitu, biarin aja, jangan. Tapi ajarkan anak untuk berani melaporkan kalau ada hal yang tidak sesuai di sekolah gitu. Jadi misalnya kalau temannya diejek atau temannya dibully, anak harus bisa belajar gimana caranya kasih tahu ke orang dewasa gitu. Nah ini yang kadang orang tua suka luput ya, kalau anak saya nggak diapa-apain ya udah nggak ada masalah gitu kan. Padahal sebenarnya mengajarkan anak untuk berani tidak menjadi bystander itu juga value yang penting. Bystander itu yang hanya melihat aja atau mungkin
secara tidak sadar berperan juga di dalam bullyingnya gitu, atau misalnya merasa bahwa itu kayaknya nggak bullying deh, tapi dilakukan misalnya setiap hari gitu. Padahal kan bullying ini pasti bentuknya pola ya gitu, setiap hari terjadi gitu, dan biasanya mungkin korbannya berganti-ganti gitu. Berarti ternyata bystander ini bisa memperparah malah ya Kak Iya, ya? justru makin memperparah dan membuat orang-orang jadi merasa, oh kayaknya perilaku ini normal deh gitu. Kayak misalnya waktu itu kan sempat ada kejadian tuh yang di SMK gitu ya, di belakang sekolah gitu, dipukul segala macam. Itu kayaknya normal deh kalau dilakukan oleh senior ke adik kelas misalnya, itu kan tapi nggak wajar gitu. Dan ketika ada bystander yang menormalkan, berarti kan perilaku kekerasan itu adalah hal yang biasa aja ya gitu di lingkungan, padahal lingkungan sekolah, betul, lingkungan pendidikan. Tapi kalau misalnya hal itu sudah menjadi hal yang dinormalisasi gitu ya, Mhm. mungkin akan susah ketika ada satu Iya, orang yang ingin kayak berbeda pendapatnya dari orang betul. lain karena takut malah dia menjadi target gitu Kak. Betul, Itu betul. gimana tuh Kak? Nah, jadi sebaiknya di satu orang ini kalau bisa sih guru terlibat. Nah, ini yang mungkin agak sulit ya. Guru mungkin punya nama baik sekolah yang harus dijaga gitu kan. Tapi dan nggak sedikit juga guru menjadi pelaku bullying gitu ya. Jadi ini mungkin refleksi kita juga buat tenaga pendidik untuk melibatkan anak-anak yang memang sudah berani untuk melaporkan ke kita. Sehingga guru bisa mengubah gimana sih cara interaksi siswanya itu dengan pas gitu, dengan tepat. Dan teman-temannya yang jadi bystander ini, betul kalau misalnya cuma satu orang kan agak susah ya. Jadi di sini peran guru sih gitu, dan uh, anggota kelompok teman-teman yang lain untuk saling backup satu sama lain. Dan ini perlu dan harus banget difasilitasi oleh guru. Kalau nggak oleh guru ya mungkin oleh orang tua juga boleh. Gitu. Jadi misalnya kita lapor ke orang tua kita gitu ya, atau orang tua tolong aware pada saat anaknya mungkin melapor ada tindakan bullying, mungkin nggak ke anak kita gitu ya, tapi ke anak yang lain, tolong sampaikan itu kepada guru gitu, atau pihak sekolah, supaya pihak sekolah bisa lebih memantau. Berarti pesan dari Kak Sarah ya, Hmm. guru ataupun orang tua jangan sampai jadi bystander yang Iya, nonton aja gitu ya, harus betul. tetap bertindak juga gitu ya Iya, Kak ya. betul, betul. Kita sekarang move ke efek kekerasan terhadap anak nih Kak. Secara psikologi itu apa sih dampak kekerasan terhadap anak? Mm-mm. Apakah di tumbuh kembangnya atau gimana gitu Kak? Jadi pasti dampaknya itu dua, antara secara akademik dia akan menurun gitu ya, dan yang satu lagi pasti secara sosial emosinya. Jadi secara akademik dia pasti jadinya ya nggak fokus belajar ya kan, terus jadi nggak mau berprestasi karena mungkin bisa dua hal, kalau terlalu berprestasi nanti dia diejek, kalau nggak terlalu berprestasi dia juga diejek juga gitu ya, dibully juga. Yang kedua itu udah pasti sosial emosi. Jadi pasti dia akan menarik diri dari teman-temannya, dia jadi punya rasa percaya diri yang kurang gitu kan. Terus dia jadi punya rasa percaya ke orang lain juga kurang, karena dia tahu kalau saya punya teman ya pasti saya nggak akan diterima seutuhnya gitu oleh teman-teman saya. Jadi ada rasa percaya yang kurang. Pasti di dua aspek itu sih yang bermasalah. Terus kalau misalnya kita nih ada orang tua nih yang Iya. merasa anaknya sudah menjadi korban bullying, Iya. lalu rasanya ingin nih minta tolong tapi nggak tahu mau Nggak kemana tahu, gitu. iya. Kira-kira menurut Kakak pertolongan pertamanya itu harus kemana sih? Oke, jadi kalau orang tua gitu ya, parents yang anaknya menjadi korban bullying gitu ya, tersuspek menjadi korban bullying, satu, orang tua harus tenang dan mencari datanya dulu. Jadi kadang mungkin kita panik atau kita marah, kita terbawa emosi juga, tapi kumpulkan dulu datanya gitu, kumpulkan dulu apa yang terjadi dengan anak kita, laporkan ke pihak sekolah. Orang pertama yang kita bisa cari adalah wali kelas. Jadi wali kelas sekolah dari anak kita, apa sih yang sebetulnya terjadi gitu kan setiap harinya. Lalu kita bisa mencari yang kedua, tenaga profesional. Kalau memang ada bukti kekerasan fisik gitu ya, kita bisa ke dinas perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak. Itu biasanya ada tenaga profesionalnya di situ. Kalau memang ada kekerasan fisik yang memang mengarah ke pidana gitu ya, itu kan banyak ya, misalnya pukul lah atau kekerasan yang memang sudah luar biasa sekali gitu. Itu ada tenaga profesionalnya, ada psikolognya di sana. Tapi kalaupun tidak, masih memang bullying gitu ya, tapi bullyingnya belum mau untuk dibawa ke arah pidana, kita bisa ke tenaga profesional, bisa ke psikolog klinis anak gitu ya. Di beberapa biro di Kinera juga kita menangani beberapa kasus korban-korban bullying gitu. Tapi ketika mau dibawa ke ranah pidana,
atau misalnya ke ranah hukum gitu ya, mungkin ada beberapa orang tua yang merasa ini kayak harus dibawa ke ranah hukum, itu bisa ke dinas PPA dan mereka ada tenaga psikolognya di sana. Tapi Kinara juga melayani, jadi yang kedua yang kita bisa hubungi adalah tenaga profesional gitu, antara psikolog atau tadi ahli hukum kalau memang mau dibawa ke ranah hukum gitu. Kalau misalnya selain orang tua nih, kita aja gitu ya sebagai masyarakat umum sebenarnya boleh nggak sih Kak ikut campur dalam hal tersebut gitu kan, orang lihatnya ini nggak kenal tapi kok ikut-ikutan gitu kan. Jadi kalau kita sebagai masyarakat umum, sebenarnya sebaiknya sih kita terlibat. Terlibatnya dengan apa? Terlibatnya adalah membantu sekolah itu yang memberikan edukasi gitu, bahwa ini kayaknya murid-muridnya ada kecurigaan bullying di dalam sekolahnya. Jadi kita melihat dari sudut pandang luar ya gitu. Jadi boleh sekali untuk kita terlibat, tetapi kumpulkan dulu tadi data-datanya gitu, karena terkadang kan mungkin buat bullying ini juga lumayan subjektif gitu. Ada yang terlihatnya bullying tapi sebenarnya mungkin enggak gitu kan. Ada juga yang sebaliknya. Jadi kumpulkan dulu data-data fisiknya, realnya untuk bisa kita bawa ke sekolah gitu kalau kita sebagai orang awam. Oh, sebagai psikolog klinis sebenarnya sekolah bisa nggak sih Kak memfasilitasi murid-muridnya dengan mengadakan psikolog klinis untuk melakukan seminar misalnya atau sosialisasi agar tindakan ini nggak terulang gitu? Ya, boleh sekali. Dan Kinera kita udah bekerja sama dengan banyak sekolah ya, baik negeri dan swasta, untuk menyampaikan tentang perundungan gitu. Jadi di segala tingkat kita sudah waktu itu kita ke TK, SD, ke tingkat SMP dan SMA juga untuk kasih tahu ke sekolah-sekolah gitu ya, apa sih tanda-tanda atau deteksi dini perundungan yang bisa terjadi di sekolah. Dan itu harus, kalau nggak salah saya di beberapa sekolah yang membuat ada program masa pengenalan sekolah gitu ya, itu biasanya mengundang gitu psikolog dari Kinera untuk memberikan psikoedukasi. Jadi boleh banget, dan parents gitu atau orang guru-guru yang menonton kalau ingin ada psikolog yang datang untuk psikoedukasi itu boleh juga nanti ke Kinera. Oke, thank you banget nih buat Kak Sarah insight-insight barunya gitu ya. Pokoknya intinya tentang kekerasan terhadap anak ini adalah akarnya itu dari orang tua dan lingkungan. Betul. Tapi juga ada faktor dari guru dan sekolah juga. Lalu juga efeknya juga ternyata tuh sangat berdampak pada anak-anak gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada kita nih ya sebagai bystander tuh jangan sampai itu memperparah bullying itu sendiri gitu. Dan juga jika ada indikasi, kita melihat indikasi kasus bullying, bisa kita laporkan ke mana tadi Kak? Ke sekolahnya gitu ya sebagai pihak yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau ke tenaga profesional bisa ke psikolog gitu ya, bisa ke Kinera juga. Dan yang ketiga, kalau kita mau bawa ke ranah hukum, kita bisa ke dinas PPA gitu. Thank you so much. Terima kasih kepada teman-teman Barbers Media yang udah menyaksikan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Bye.